Ada orang yang pengalaman untuk membantu orang lain. Kalau overstay nih, sudah punya uang, kamu pengen pulang Indonesia, tak bantu, tak ajarin caranya. Per orang bayar 2.000 sampai 5.000. Mereka nggak akan mengasih tahu bagaimana caranya untuk ambil paperan, bagaimana caranya untuk pulang Indonesia. Enggak, mereka miskin di ilmu, medit di ilmu. Dengan adanya Miss Uni, mereka marah karena Miss Uni expose semuanya. Tidak perlu bayar, kamu cuman bayar kuota. Jadi kamu cuman bayar kuota untuk nonton caranya kaburan seperti apa untuk bisa pulang Indonesia. Harus melapor kemana, seperti apa dan bagaimana. Untuk menikah dengan orang Hong Kong, kamu nggak perlu nyuruh orang untuk bayar. Cukup dengan nonton kontennya Miss Uni, maka kamu akan tahu cara-caranya menikah dengan orang Hong Kong. Sakit di rumah sakit, pingin bantuan Pampers, pingin apa, cukup telepon Miss Uni, masuk di live, teman-temanmu langsung memberi. Itu kalau mau nyerahin diri harus bayar 3.000 NT. Ya itu di Hong Kong nggak perlu, mbak. Siapa yang dari Hong Kong ini yang kaburan terus dibantu Miss Uni minta uang 1 sen pun saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta. Kemarin ada mbaknya kaburan datang ke sini, pingin tahu caranya pulang Indonesia, sama keluarganya ke sini, saya ajarin. Pernah nggak saya minta uang? Nggak pernah. Saya nggak pelit tentang ilmu, mbak. Tapi Tuhan gantikan saya berlipat-lipat. Apa? Kesehatan saya, mbak. Saya dinyatakan sembuh itu sudah mahal, mbak. Oksigen 1 jam itu bayarnya berapa? Infus itu berapa bayarnya? Kalau saya perhitungkan bantu anak-anak overstay kaburan pingin pulang Indonesia, saya jatah 1 orang, saya sudah kaya dalam hitungan manusia kalau 1 orang 5.000. Tapi dibandingkan dengan kesehatan saya yang tidak bisa dibeli, saya langsung bisa sembuh dalam jangka waktu 5 tahun. Ya karena itu, jangan perhitungan sama Tuhan. Tuhan, aku lek nolong ini dapat apa aku ya? Terima kasih, enggak diloloni uang, iya. Malah ono sing dadi ulo. Iya kan? Marah-marah, tentunya saya marah. Setelah ditolong mereka glubet. Makanya orang pertama kali yang telepon saya dan ucapkan terima kasih saat keluarganya kembali itu Zumbro. Yang lainnya itu maki-maki saya. Mereka bilang apa? Ngapain saya diekspos di tempatnya Uni TKW Hong Kong? Uni TKW Hong Kong ki sapa? Ngono ki raiku malah ndi-ndi. Neng gone Uni kan gak iso di take down. Marah, mbak. Anake iso nemoni buke iki buke nesu. Ngamuk. Sambal kerot. Kan aneh toh? Itulah keanehan. Tapi saya tetap membantu orang, tetap ekspos orang, tetap berdoa buat orang. Kenapa? Karena kesehatan mahal. Jadi kalau kalian hari ini menolong orang dan kalian menarget orang tersebut, percayalah, kamu gak akan berani untuk mengatakan iya atau tidak. Kamu akan abu-abu antara menolong karena ikhlas atau menolong karena pingin imbalan. Ya kalau kamu memang benar-benar menolong, expose dong. Bener gak sih? Jadi buat temen-temen nih yang di luar sana yang membantu orang, expose saja dan jangan ambil keuntungan dari mereka. Saya dapat kiriman uang dari Indonesia ditukar dari sini, sebenarnya nggak cukup 7.000, saya kasihkan mereka lebih karena suami saya berpesan, le iso ojo ngurangi rezekine uang, le iso nambahi rezekine uang. Bener gak sih? Jadi memang seperti itu kehidupan ini ya. Jangan perhitungan. Kalau kamu bantu orang perhitungan, kamu sendiri yang akan dihitung sama Tuhan. Keluarga sakit lah, kamu sakit lah, ya. Jadi memang seperti itu. Apakah saya benci dengan anak OS? Ya jelas enggak. Karena ada beberapa anak overstay yang sebenarnya keadaan juga, bukan jadikan alasan, tapi intinya adalah siapa sih yang ingin hidup terlunta-lunta di negeri orang? Yang penting kalian tekun, wes, ora usah macem-macem. Bener gak?
Recording stop. Dan pesan saya buat anak-anak yang sudah kaburan, hati-hati di luar sana, karena tidak semua orang suka kalian. Ini yang pertama. Kedua, jangan terlalu expose dirimu di media sosial. Walaupun kamu peperan, walaupun kamu punya uang, jangan tunjukkan uangmu pada orang lain. Karena kamu memberikan rencana-rencana itu di media sosial, orang akan tertawa saat kamu gagal. Nggak usah ngetos-ngetos minuman, corona lah, bir lah, apa minuman-minuman. Mau pikir itu keren. Kamu pikir saat kamu memamerkan minuman-minuman keras itu, terus kamu mabuk, kamu tunjukkan sama orang, kamu kira itu keren? Enggak sama sekali. Saat kamu tunjukkan tas-tas branded itu, orang akan menyangka kamu high class. Enggak. Saat kamu menunjukkan baju-baju seksimu, udel-udelmu yang bolong-bolong itu, kamu kira kamu artis? Enggak seperti itu konteksnya. Konsepnya juga enggak seperti itu. Karena orang akan melihat bahwa kamu keluar negeri mencari nafkah, mengangkat derajat keluargamu. Kamu di media sosial dengan gaya serba mewah, serba wah, tapi omahmu sing Indonesia kena angin yang meledos-meledos, kena angin mencelat-mencelat. Wah, ya itu yang jadi pertanyaannya. Di media sosial gaya elit, mulai Indonesia melilit. Dan yang paling menyedihkan, gayamu elit, pulang Indonesia mendeli. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kamu dibebani oleh hutang-hutang yang tidak perlu. Benar gak sih? Gayamu di media sosial seimbangkan dengan keadaanmu yang di Indonesia. Pesan saya satu, gayamu di media sosial, sosialita yang di media sosial seimbangkan dengan kampung halamanmu. Bukan saya ingin menghina, bukan. Gayamu elit, ngomongmu cetar membahana, egolamu, goyangamu bisa mengguncang dunia. Tapi saat kamu pulang, sepatumu sing hak tinggi ki mate mungkin gejik di desa. Kan juga enggak, Mbak. Amangnya pantas ngelambimu sing pendilit tok sing ketutupan itu bisa dibawa pulang Indonesia. Kan jadi sampah. Ya. Saya bukan ingin menghina loh, saya ingin mengingatkan, jangan diambil negatifnya ya. Ini bagian pihak potong-potong ya. Jadi gayamu boleh. Saya kadang-kadang merasa sangat aneh banget gitu loh. Penampilan dia waktu dia di Indonesia dan berada dia di Hong Kong, terus habis itu ini saat ada di Indonesia, ini saat ada di Hong Kong. Kenapa kamu tidak membandingkan rumahmu saat di Indonesia dan saat kamu ada di Hong Kong? Kan tujuanmu untuk memperbaiki ekonomi kan? Bener gak sih? Apa use lens saya? Ya saya kecil. Bener gak teman-teman? Jadi saya bukan ingin mengkritik kalian, bukan ingin menghina kalian, tidak. Diambil positifnya saja. Satu hal, gayamu yang elit di media sosial, khususnya saat kamu ada di luar negeri, seimbangkan dengan gayamu yang ada di kampung. Karena apapun yang terjadi, kamu akan pulang kampung, kamu akan balik kampung. Segaya apapun kamu, sehebat apapun kamu akan pulang Indonesia. Benar nggak? Jadi udah, gayamu sing kotangan sing ketok pendilet tok iku, apakah boleh? Boleh. Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Tapi seimbangkan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Gaya melintir di Indonesia jungkir, ditelepon boeng ngamuk. Saya nggak ingin menghina, cuman saya ingin sesuaikan dulu dengan dirimu sendiri. Siapa sih yang nggak pernah muda? Saya pernah muda kok, Mbak. Saya juga pernah gaya, cuman jangan sampai overload. Ya, bisa dipahami ya. Karena kalau kamu nunjukkan di media sosial itu jadi ketawaan. Uang kira kan nggak? Lu ala rek OS gayane rek. Masalah apa? Weh, tonggone yang kepo-kepo. Apa? Iku lo gak katoan, lo kok iso? Tahu sendiri orang kampung, Mbak. Bukannya didoain yang baik malah dilokne.
delok golek loro ya opo golek ngrepotno tangga maneng. Itu ngomongin tangga. Yang paling ngenes lagi, dek rumah bangun tapi utangnya ditagih omahe bendino. Sampai Pak kampungnya jegek. Ngomong piye? Ya walah Mbak Yuni aku mbek arek jeneng iki jan greget lho. Napa apa? Ya iku ditagih karo wong-wong karo masyarakat itu, Mbak saya kok malu jadi. Aduh. Kok saya pusing ini, Pak? Iya, Mbak, nggak tahu nih. Kan yo gimana orang di kampung kan jadi omongan, Mbak. No, iya betul juga sih, Pak. Tapi mau gimana lagi, Pak? Gaya boleh tapi sesuaikan dengan keadaan. Karena saya takutnya kamu gaya-gaya, ternyata hanya bertahan 1 bulan 2 bulan. Saya bukan ingin menghina anak-anak tatoan. Kue tatoan kuat, giliran kerja nih majikan blesek, kuat den. Akhirnya setelah gaya-gaya posting di media sosial mulai, bener nggak? Itulah cinta. Deritanya ini tiada akhir teman-teman. Makanya hati-hati, saya selalu katakan hati-hati dan hati-hati. Saya bukan ingin marah, tapi ini adalah kenyataan ya. Absen mis apaan sih absen?